sebentar kami melangkah ya Tuhan, karena iman kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami berteguhkan oleh renungan hari ini, oleh suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahaminya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam intim dengan Allah. Kamis 1 Februari 2024. Tema kita hari ini yaitu kerendahan hati sebagai bukti tindakan iman. Bacaan kita pada kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 dan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, manusia yang telah berdosa sangat ingin kuasa yang sebenarnya itu bukanlah hak mereka. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan haus kekuasaan. Sedangkan anak Allah yang adalah Allah sejati dan memiliki kuasa melampaui segala sesuatu harus menggenapi kehendak Allah Bapa. Ini ironis sekali. Manusia yang tidak mampu ingin menjadi raja, sementara Kristus yang Maha Kuasa rela menjadi hamba. Perhatikanlah permintaan Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka. Mereka ingin tempat utama di sebelah Yesus. Permintaan ini segera disampaikan karena mereka berpikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa tahta Yesus ada di surga. Permintaan ini segera mereka sampaikan karena mereka sesungguhnya tidak mengerti. Meskipun Yesus telah memberitakan berkali-kali bahwa jalan menuju ke surga adalah melalui salib, mereka tetap menganggap Yesus akan segera bertahta. Mereka tidak memiliki kerendahan hati sebagai bukti tindakan iman. Mereka hanya mencari popularitas saja. Mata mereka tidak tertuju kepada Yesus yang memimpin mereka kepada iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Saudara, oleh karena itu maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum mereka masuk ke dalam kemuliaan ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapat kemuliaan harus rela direndahkan dahulu. Maka Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, apakah dia siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan? Cawan yang dimaksud adalah penderitaan di dalam Kristus. Penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dengan sangat yakin mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus Kristus mengatakan setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia.
Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis mendapatkan posisi di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus. Ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan berdasarkan mana yang lebih menderita. Mereka dipilih berdasarkan anugerah dari Bapa. Lagi-lagi pengajaran yang sama diulang kembali oleh Yesus. Allah memberi kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi, saudara-saudara. Allah memberi dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukur. Maka Yesus mengatakan bahwa setiap pengikutnya pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius 20 ayat 24 dikatakan bahwa para murid marah kepada Yakobus dan Yohanes atas permintaan mereka itu. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga ingin posisi itu, tetapi mereka tidak berani meminta. Berani sekali Yakobus dan Yohanes memintanya. Mereka marah karena mereka sebenarnya mempunyai ambisi menjadi yang terbesar sama seperti Yakobus dan Yohanes. Karena mereka masih mempunyai cara berpikir yang sama dengan dunia ini, yaitu semua murid tidak memiliki kerendahan hati. Semua hanya memikirkan diri sendiri. Maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Tuhan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan rela menderita sebagai bukti tindakan iman, saudara-saudara. Gembala yang rela menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang sanggup menjalani konsep ini? Ya hanya satu orang yang sanggup, yaitu Yesus sendiri yang sanggup. Dan Yesus memerintahkan para muridnya untuk meneladani Dia. Inilah konsep pemimpin yang sejati. Pemimpin yang seharusnya rela menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar harus rela menjadi yang terkecil, saudara-saudara. Siapa yang mau tahta tertinggi, dia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Yesus Kristus menjadi model terbaik bagi semua pemimpin. Dia bukan saja rela merendahkan diri, dia bahkan rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah teladan pemimpin yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang berhak mengajar seperti yang Yesus telah ajarkan? Tidak seorang pun kecuali Yesus. Semua hanya bisa mengajarkan, tetapi Yesus memberi teladan. Tahtanya di surga, tetapi Dia rela mati di Golgota. Tahtanya mengatasi para malaikat, tetapi Dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan sejati sebagai seorang pemimpin kecuali Yesus Kristus. Dialah teladan terbesar sepanjang sejarah. Dialah pemimpin teragung sepanjang sejarah, karena Dia rela merendahkan diri dan taat sampai mati. Refleksi, alangkah indahnya bila semua orang rela menjadi pelayan bagi yang lain. Inilah rancangan Tuhan di dalam kerajaannya. Kerajaannya yang dipimpin oleh seorang raja yang rela melayani dan berkorban di kayu salib. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus rendah hati dan menjadi yang paling rela berkorban serta paling rela melayani. Itu bukti tindakan imannya. Mari kita berdoa. Bapak Saudara Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami diajar untuk kami memiliki kerendahan hati.
sebagai bukti tindakan iman. Tuhan tuntun terus kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang melakukan berbagai-bagai macam kebajikan, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus melalui tindakan-tindakan dari anak-anak Tuhan, termasuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini bersama Tuhan, karena bagi kami bersama Tuhan kami berhasil, karena bagi kami bersama Tuhan kami beruntung. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.